minggu. Kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita dalam lagi akan berapa hari lagi akan melewati setengah tahun 2020 ya. Baik, sudah kasih Tuhan, ini keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya ayat yang genap atau ayat 12. Nanti Bapak Ibu Saudara di ayat 13 atau mulai ayat yang ganjil. Tetaplah kerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada meraih dan tiada merugikan, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berduka pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadat imam, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan segenap. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dari kasih Tuhan, memang tema besar dari kitab Filipi ini adalah sukacita, tetap sukacita. Tetapi di bagian awal kita akan melihat di ayat 12 ini ada hal yang menarik. Coba lihat ayat 12 itu. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sudah taat, kamu sudah senantiasa taat, kamu sedang melakukan hal yang baik. Karena kamu melakukan hal itu, maka tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Timbul pertanyaan begini, Pak, keselamatan itu kan ada dua macam teori keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Karena secara teologi, aliran teologi ada dua bagian besar dari keselamatan, yaitu dari Calvinisme dan Arminianisme. Kalau Calvinisme itu berkata sekali selamat tetap selamat, pokoknya sekali selamat tetap selamat sampai nanti. Tapi aliran Armenia itu berkata, oh tidak bisa, keselamatan itu bisa hilang. Nah, di bagian ini ada yang menafsirkan juga, wah ini contohnya salah satu ayat dari Armenia, kamu sudah taat, dengan kata lain kita sudah selamatkan, tapi tetap kerjakan keselamatan itu, bahasanya dengan takut dan gentar. Nah, menurut saudara yang mana? Apakah sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan itu bisa hilang? Nanti kita akan sampai kepada bagian itu. Kalau kita bahas ini pasti akan selesai dan tidak akan ada perdebatan yang mana yang salah dan mana yang benar, karena dua-duanya benar. Selain kasih Tuhan, jemaat ini, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang Paulus sendiri besarkan, dan akhirnya ketika mereka mulai bertumbuh, sudah diselamatkan, maka Tuhan melalui Rasul Paulus menjelaskan di ayat ini bahwa memang mereka taat, tapi ada hal yang harus mereka lakukan adalah mengerjakan keselamatan. Mengerjakan bukan supaya kita selamat, tetapi suatu ketaatan yang besar. Tuhan sudah memberi keselamatan kepada kita bukan supaya kita menyalahgunakan keselamatan itu. Nah, jadi sesuatu ketaatan yang besar bukan supaya selamat, ya sekali lagi, karena Kristus sudah menyelamatkan. Tetapi yang dimaksudnya adalah hidup dalam ketaatan, melakukan kebenaran Tuhan
dengan seksama. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, aspek keselamatan itu ada 3. Yang pertama adalah biasanya disebut dengan orang aspek cemburu atau posesif. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, maka kita adalah milik Tuhan. Betul? Amin. Saudara adalah milik Tuhan. Kalau sudah kita diselamatkan dan kita milik Tuhan, dan kemudian kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, pasti Allah cemburu. Karena di dalam, saya bacakannya dalam 1 Korintus 10 ayat 21-22, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan-cawan roh jahat. Dengan kata lain, kamu tuh tidak bisa, kamu tuh sudah milik Tuhan. Contohnya, kalau ya ini ada pengantin baru di sini, datang dari Simon dan Diri. Mungkin belum kenal ya? Berdiri dulu kan? Nah, nanti hari Rabu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka sudah saling memiliki. Kalau seandainya satu berjalan dan meninggalkan atau pergi tanpa izin atau jalan dengan cowok lain, padahal sudah memiliki, ada rasa cemburu. Nah, Allah juga seperti itu. Dia sudah memiliki kita. Amin. Jadi dikatakan, kamu, kalau berapa minggu lalu kita belajar, kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Itu bagian pertama. Aspek keselamatan adalah kepemilikan. Jadi Allah itu menyelamatkan kita dan kita menjadi milik Allah. Makanya kita harus tetap setia. Itu bagian mengerjakan keselamatan. Bisa dimengerti ya? Yang sudah menikah pasti mengerti. Harus menjaga, oh itu suami saya, itu istri saya harus tetap setia. Menjaga itu, mengerjakan bagian itu. Demikian juga kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan kata lain, teori daripada Calvinisme betul. Saudara sekali selamat tetap selamat, tetapi di dalam bagian itu saudara harus tetap mengerjakan dan tetap taat. Amin. Tidak bisa saya sudah diselamatkan terserah saya dong mau lakukan apa aja. Tidak bisa seperti itu. Makanya saudara datang beribadah, berdoa, sebagainya. Itu bagian pertama. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi jelas. Sekali lagi, kita milik Allah. Aspek keselamatan, posesif, kita milik Allah. Makanya Allah kalau berkata dia cemburu, itu wajar. Jadi dengan kata lain, kita harus memilih Allah atau memilih dunia. Tapi karena kita sudah milik Allah, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan di dalam kebenaran firman. Yang kedua, ini bagian sampai bagian ini, Filipi 2 ayat 12. Aspek progresif. Aspek progresif itu gini, sesuatu yang harus naik, sesuatu yang harus bertambah, sesuatu yang harus meningkat. Kualitasnya harus bertambah. Makanya dikatakan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar bukan berarti dalam ketakutan. Takut dan gentar ini dalam ketundukan dan kehormatan. Seperti istilah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan kan bukan berarti kita harus sembunyi. Takut akan Tuhan itu bagaimana Pak? Sembunyi kan? Tidak. Takut akan Tuhan itu bagaimana kita menghargai korban Kristus, bagaimana kita melakukan firman-Nya. Amin. Itu kan takut akan Tuhan. Nah, ayat ini juga berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan kata lain dengan hormat dan tunduk kepada Allah, dengan kerendahan hati melakukan firman-Nya dan dituntut dengan kata sukacita melakukan hal itu. Jadi itu. Makanya disebut selanjutnya adalah aspek progresif. Kita sudah diselamatkan. Ya. Karena kita sudah diselamatkan, maka saudara harus punya kualitas meningkat, mengerjakan keselamatan itu,
mempersiapkan. Contohnya yang menikah, ya dulu mau makan jam berapa terserah, mau masak Indomie tiap hari terserah. Tapi setelah menikah kan berbeda, harus ada peningkatan. Belajar masak telur walaupun hangus, belajar masak nasi walaupun hangus, sebagainya. Ada peningkatan. Dengan demikian juga keselamatan. Saudara mulai belajar, sudah diselamatkan, maka ditingkatkan. Rajin berdoa, rajin beribadah, belajar bagaimana itu memberi, belajar bagaimana itu mengembalikan milik Tuhan. Itu disebut dengan bertingkat-tingkat. Mulai naik. Ya. Sehingga kalau dalam Efesus 4, ya, coba kita baca Efesus 4 ayat yang ke-14, 13-14 kita baca. Efesus 4 ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi itu meningkat ya. Satu iman, kemudian naik kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lanjut ada apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan penuhan Kristus. Lanjut 14, sehingga saudara dan saya bukan lagi anak-anak, kita bertumbuh, bukan orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan, perhatikan ini, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima apa? Pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam Kristus. Saudara harus bertumbuh. Mengerjakan keselamatan berarti saudara sedang bertumbuh. Kalau ada orang Kristen yang tidak bertumbuh, maka dia sedang tidak mengerjakan keselamatan. Sampai di sini paham? Ya, bahwa memang mengerjakan keselamatan itu harus. Makanya kamu sudah taat, kerjakan terus. Bahkan Paulus pernah ngomong ini, aku sudah melihat engkau melakukan sesuatu dengan sungguh, tapi hendaknya engkau melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi tidak bisa santai. Nah, kemudian selanjutnya dalam keselamatan itu tadi dikatakan yang pertama aspek kepemilikan. Ya, kita dimiliki Tuhan. Yang kedua adalah harus meningkat. Aspek progresif. Yang ketiga itu adalah aspek dalam pengharapan, progresifnya ke depan. Jadi kita sekarang telah dibenarkan. Coba lihat yuk, benar. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9 dan 10. Roma 5 ayat 9 dan 10. Dapat kita amin? Baik, kita baca dua ayat bersama-sama. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari mereka. Sebab jika kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Coba lihat kembali ayat itu. Dikatakan gini, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sudah ditebus. Tapi ayat ini pasti kita akan diselamatkan. Dengan kata lain ada dua. Nah ini ya saya pernah belajar bahwa memang dalam bahasa Yunani keselamatan itu kata sozo itu ada bentuk waktunya, waktu dulu, sekarang dan akan datang. Ya. Jadi dulu pernah Allah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan ayat itu berkata pasti akan diselamatkan, itu nanti diselamatkan dari murka Allah pada waktu hari kedatangan Tuhan. Nah dengan kata lain ada waktu keselamatannya. Jadi lihat bahwa Allah itu menginginkan kita mengerjakan keselamatan itu sekarang.
Karena dulu kita pernah diselamatkan dalam arti Allah berkorban bagi kita di atas Kalvari. Sekarang kita mengerjakan bagian keselamatan, dan nanti ada lagi, yaitu diselamatkan dari hari kiamat itu, dari murka. Maka dikatakan orang yang bertahan sampai berkesudahan akan menerima, akan masuk. Dengan kata lain, dalam perjalanan iman ini, ya, memang ada yang bisa gugur. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak tetap mengerjakan, maka bisa ketinggalan. Ibrani 9, Pak lihat Ibrani 9. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi lihat ya, Kristus pernah melakukannya di masa lalu. Kalau Yunani itu auris tense, di masa yang lalu Allah mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Setelah itu tidak ada lagi korban itu. Tapi lihat ini, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya apa? Sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang nantikan dia. Coba perhatikan ayat itu baik-baik. Ayat yang ke 28. Ibrani 9:8. Jadi Allah sudah menanggung dosa. Ini penting loh saudara ya. Menanggung dosa kita dulu satu kali untuk selama-lamanya. Sesudah itu dia akan menganugerahkan kepada kita keselamatan kepada mereka yang mana? Yang menantikan, yang melakukan, yang mengerjakan keselamatan. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar santai dan ya sudahlah, Kristus sudah berkorban untuk saya, tidak perlu berdoa, tidak perlu membaca firman, tidak perlu beribadah seperti yang baru minggu lalu saya sampaikan, juga ada di share di grup anak-anak muda ya, LG. Berdoa kagak, memberi kagak, apalagi satu, ibadah kagak, cita-cita masuk surga. Emang lu punya orang dalam di surga? Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, jadi saudara, memang ini penting. Ya, banyak orang mungkin tidak mengerti hal ini, akhirnya tidak salah dari orang Kristen biasa-biasa saja. Oh enggak, ayat ini inginkan. Kalau enggak, kita akan gugur di perjalanan. Kemudian selanjutnya kita kembali ke Filipi tadi. Sudah mengerti hal ini, bahwa memang kita diselamatkan satu kali selama, tapi nanti berikutnya kita akan diselamatkan dari murka Allah. Bagian nanti, barang siapa yang menantikan Dia, yang melakukan firman-Nya, yang mengerjakan keselamatan dan melakukan kebenaran firman. Kan tidak mungkin diselamatkan kemudian orang itu ya tidak melakukan hal yang baik dan benar. KTP-nya saja mungkin bisa masuk Kristen karena tidak berdosa di KTP-nya. Orang juga masuk. Mari kita lanjut. Filipi pasal 2 tadi. Ayat yang ke-13. Tadi katakan, kamu taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 12 nanti. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagian ini mengingatkan, berbicara soal integritas, melakukan firman Tuhan dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji orang atau tidak dipuji, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap melakukan firman Tuhan, tetap mengerjakan keselamatan. Amin. Kadang-kadang ada orang yang mengerjakan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, apalagi karena ada masalah. Harus ngomong enggak? Terus ngomong, bukan saja waktu aku ada, waktu aku lihat, tetapi waktu aku tidak ada, tetap melakukan keselamatan, tetap mengerjakan keselamatan, tetap melakukan kebenaran. Ya, makanya Tuhan pernah mengkritik ahli-ahli Taurat, orang-orang
Farisi. Kenapa? Karena mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Karena di tikungan jalan banyak orang, supaya dilihat orang. Ngomong nggak bisa seperti itu. Ada orang, tidak ada orang, dipuji atau tidak dipuji, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap melakukan firman. Kemudian ayat 13. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara, ketika kita melakukan ini bicara soal Immanuel, Allah turut bekerja di dalamnya. Makanya dikirim yang namanya Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan mampu sendiri. Makanya dalam doa, peganglah tanganku Roh Kudus, dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Karena memang ayat ini berkata, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, Allah yang menolong untuk melakukan itu. Kemudian ayat 14, menarik ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu yang bagian tadi mengerjakan keselamatan dengan tidak apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ini dengan kata lain, kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Lakukanlah dengan tidak terpaksa. Lakukanlah dengan tanggung jawab yang besar. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan bersungut-sungut, bahaya. Kalau kita lihat bangsa Israel, sudah kembali ke dalam perjanjian lama, mereka banyak mati di padang gurun itu karena apa? Bersungut-sungut. Rupanya sungut-sungut itu berbahaya. Jadi jangan suka bersungut-sungut. Amin. Dan jemaat Gereja satu tidak ada yang bersungut-sungut. Amin. Katakan itu amin. Itu mengusir rasa sungut-sungut. Bersuka-cita terus. Makanya kadang-kadang ada TikToknya. Bersuka cita. Jadi lihat, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sungut-sungut itu malah mematahkan semangat kita. Jelas ya, saudara. Sekali lagi saya bacakan. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah atau marah-marah atau ngomel-ngomel. Lakukan saja. Itu malas ibadah lagi. Ini capek, baru pulang olahraga, baru pulang badminton, baru pulang dari kebun, baru lembur. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin. Amin. Sudah tidak amin, tetap ngomong amin. Karena itu berkata hati-hati dengan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Nah, kenapa? Kenapa tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Bagian pertama tadi saya katakan karena itu jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel itu dibunuh oleh Tuhan di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Tidak ada air bersungut-sungut, tidak ada makanan bersungut-sungut. Lihat tentara Mesir bersungut-sungut. Semuanya dengan sungut-sungut. Ayat 15, kalau di Filipi ngomongnya ayat 15. Kenapa kita perlu melakukan mengerjakan keselamatan itu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu apa? Tiada beraib dan tiada bernoda. Udah ngerti? Apalagi yang punya baju kesayangan, kalau ada noda, aduh, padahal ini belinya mahal, ini baju ini diskon 90%, mahal dari 1 juta. Sekitar 90% jadi berapa ya? 100.000. Mahal, kena tinta di sini. Atau kena apa? Kena luntur baju istrinya. Karena sama-sama di rumah. Ada noda, nggak nyaman dipakai. Nah, saudara kasih Tuhan, ayatnya jelas. Kalau orang bersungut-sungut berbantah-bantah, maka ia beraib, ia bernoda. Jadi sekali lagi jangan suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, jadi kita sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Kenapa? Supaya kita apa? Mau bercahaya seperti bintang-bintang
gelap, ya, bisa kelihatan juga cahayanya. Bintang itu lebih banyak, dan orang lebih suka lihat bintang daripada lihat bulan. Betul? Kalau dikatakan wajahmu cantik seperti bulan, dulu senang, tapi sekarang tidak suka. Kenapa? Karena ternyata diselidiki bulan itu lubang-lubang. Jadi kalau ada cowok memuji ceweknya wajah membagikan bulan, itu penghinaan biasanya. Banyak jerawat apa segala. Tapi kalau dikatakan seperti bintang, oh beda. Bintang itu terang bercahaya. Nah, jadi ayat ini juga berkata sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Makanya disebut kalau artis terkenal itu bintang, tidak disebut bulan artis, tapi bintang atau artis terkenal, bintang terkenal, kan gitu. Tidak disebut dengan bulan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 16 adalah berpegang pada firman kehidupan. Kenapa? Coba lihat ayat 16 ini. Agar dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa saudara tidak percuma berlomba dan tidak percuma apa? Bersusah-susah. Jadi saudara, mari kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Oh, kita berkata, saya pernah berkata, ya Pak, saya sudah diselamatkan dan sudah Tuhan kan menguduskan saya. Oh saudara, pengudusan itu punya dua pengertian. Yang pertama itu pengertian definitif. Definitif itu secara status kita itu dikuduskan. Pengudusan pasif, Allah menguduskan kita menyelamatkan kita satu kali untuk selamanya. Tapi yang kedua dalam teologi yang disebut dengan pengudusan progresif, adalah pengudusan secara pengalaman, secara keberadaan, pengudusan aktif. Kita harus melakukannya, kita harus bersukai. Amin. Mengerti hal itu? Harus terjadi. Nah, Bapak Ibu sudah Tuhan, dengan kata lain bahwa berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak percuma hidup di dunia ini, tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia ini. Dan Allah minta adalah mengerjakan keselamatan, dan itu pun Immanuel, Allah menyertai kita ketika kita melakukannya, tidak dibiarkan sendirian. Kalau mungkin kita lagi jatuh, mungkin Allah sedang mengajari kita seperti anak yang diajari berjalan. Mungkin saudara yang pernah belajar berjalan waktu masih kecil pasti pernah jatuh, anak saudara. Ada yang jalan terus begitu belajar berjalan nggak pernah jatuh-jatuh. Ada? Nggak ada. Pasti pernah jatuh. Tapi apakah berhenti? Begitu lihat anak yang belajar jalan jatuh, sudah tidak usah lagi belajar jalan. Tidak usah jalan juga nggak apa-apa. Tidak bisa. Tetapi paksa. Seperti itu Allah menghendaki kita untuk tetap berjalan, karena orang benar. Orang benar 7 kali dia jatuh pasti harus bangkit. Kerjakan, lakukan. Kita hidup dalam perlombaan. Ada yang jatuh diangkat, dibawa berlari untuk menuju kesempurnaan panggilan kekal surga. Nah, saya akan tutup ayat ini. Kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara, ini bagian daripada keselamatan progresif dalam pengharapan dan keselamatan yang disediakan nanti kelak. Tapi saya mengatakan di bagian ini itu dimaksud dengan keselamatan bentuk yang akan terjadi nanti. Ada dua hal. Saya tidak bicara saudara tidak selamat, kita bicara soal kita diselamatkan. Yang pertama diselamatkan dari murka. Yang kedua diselamatkan pada dalam Korintus itu berbicara soal pekerjaan yang kita lakukan. Sekali kelak nanti kedatangan Tuhan,
sekali kelak apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan diuji oleh api Tuhan. Apakah yang kita kerjakan itu seperti emas? Emas dibakar makin murni. Apakah seperti apalagi perak, atau seperti kayu, atau rumput, atau jerami? Kalau kayu sama rumput jerami dibakar, habis. Berbicara soal menerima upah, sekali kelak pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan itu akan dinilai oleh Allah. Sebab itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah seperti emas, makin dibakar makin murni. Dengan kata lain, kalau kita melakukan, mengerjakan keselamatan, beribadah dan sebagainya, memberi dan sebagainya, lakukanlah dengan ketulusan dan keikhlasan. Amin. Jangan ada udang di balik batu. Lakukan saja, yang menilai itu Tuhan. Amin. Karena sekali kelak pekerjaan kita masing-masing akan diuji, akan dinilai. Demikian dengan firman Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan betah. Lakukan, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kebenaran, lakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan rasa takut dan